Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, berbeda dengan sabar yang tidak ada batasnya, maka bercanda ada batasnya. Tak bisa dipungkiri di saat-saat tertentu kita memang membutuhkan suasana rileks dan santai untuk sekedar mengendorkan urat syaraf dan bercanda ataupun bersenda gurau. Ini bisa menjadi pencair suasana. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun sering mengajak istri dan para sahabatnya bercanda dan bersenda gurau untuk mengambil hati serta membuat mereka gembira. Namun candaan beliau tidak berlebihan dan tetap ada batasnya. Lantas seperti apa ada bercanda yang diajarkan Rasul, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Nah pemirsa, menarik sekali pembahasan kita hari ini dan seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Hilman. Sehat hari ini ya Kak? Alhamdulillah sehat. Ini salah satu contoh nih Ustadz yang seneng bercanda. Itu karena mencairkan suasana supaya ilmunya juga lebih masuk ya Hilman. Terima kasih loh. Apa ya, menjadi warna juga ya dalam kajian kita di setiap episodenya. Terima kasih Ahilman. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ahilman ya. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Kita langsung ke bahasan kita Ahilman. Bercanda itu ada batasnya. Maksudnya sekarang tuh kita melihat kalau kita sekarang kan perkembangan dunia komedi ini luar biasa ya di tanah air ya. Kita melihat di berbagai macam platform, ada stand up komedi, ada model roasting, segala macam yang berbau komedi ini macam-macam. Atau istilahnya bercanda lawakan lah begitu. Nah kadang-kadang fenomena yang juga kita temui adalah kadang-kadang tuh ya karena saking bercandanya, banyak yang akhirnya ujungnya itu ada ketersinggungan, yang akhirnya justru menimbulkan gesekan-gesekan. Nah bagaimana sebaiknya kita seorang muslim bisa melihat kondisi seperti ini atau fenomena seperti ini? Silahkan, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup kita sebagai seorang muslim itu dibimbing oleh Allah dengan panduan yang sangat jelas. Betul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan portofolio model terbaik dalam hidup untuk kita contoh. Siapa itu? Baginda Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri baginda Rasulullah itu uswah, teladan yang baik. Kalau kita mengutip sedikit ya Mbak Mila, kata uswah itu artinya teladan. Dan kalau kita telaah lebih mendalam, kalimat teladan dalam bahasa Arab itu ditulis dalam dua kata. Satu, uswah. Dua, kudwah. Kudwah. Bedanya? Nah, apa bedanya? Kalau kudwah itu adalah teladan yang baik, tapi masih memungkinkan ada keburukannya. Itu kudwah. Mbak Mila punya kudwah. AA punya kudwah. Ya, ada sisi baik dalam diri kita, tapi ada sisi buruk dalam diri kita. Nah, sisi baiknya namanya kudwah. Tapi kalau baginda Nabi, itu kalimatnya bukan kudwah. Tapi dalam Al-Quran itu diberikan pujian dengan kalimat apa? Uswah. Apa itu uswah? Uswah itu adalah teladan yang baik yang tidak akan mungkin ada kekurangannya. Itu namanya uswah. Maka baginda Nabi itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, dari beliau kecil, remaja, dewasa, berumah tangga, jadi pemimpin, sampai beliau wafat, itu jadi kebaikan yang sempurna dan jadi teladan yang baik. Termasuk ketika Babila nanya, apakah Nabi itu pernah bercanda? Atau suka bercanda? Jawabannya pernah. Suka. Beliau adalah orang yang mampu menempatkan dirinya untuk bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Jika bercanda itu adalah bagian cara membahagiakan orang,
Dan Mamila tahu ya, di antara amalan yang dicintai oleh Allah, apa salah satunya? Bagian orang lain. Tudakhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Dan itu baginda Nabi SAW. Mana contohnya Ustaz? Apakah Nabi sering bercanda? Apakah pernah bercanda? Masya Allah. Mohon izin ya, dengan istrinya. Nabi kan, Masya Allah ya, begitu romantis, begitu bermanja-manja. Satu kali ketika Nabi pulang dari satu tempat, Nabi pulang sampai di rumah, Nabi melihat Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu kan usianya masih di bawah, masih kecil gitu. Lagi bermain-main boneka-bonekaan lah kalau sekarang gitu ya. BP-BP-an gitu ya, lagi main gitu. Lagi main. Tahu banget nih. Ya lagi main Iya, boneka-bonekaan ya, kan anak saya kan perempuan. Iya, Jadi perempuan saya semua lagi. cukup mengerti gitu. Jadi karena lagi main, langsung dirapihin mainannya. Takut dimarahin, kira-kira gitu. Tapi yang luar biasa, Nabi menghampiri, kemudian tiba-tiba Nabi istilahnya menjadikan dirinya sebagai bagian dari permainan itu gitu. Jadi ikut gabung. Jadi ikut gitu, gabung. Masya Allah. Mana. Ini jadi raja gitu, jadi pangeran kan biasanya seperti itu. Jadi ikut menyesuaikan. Pada akhirnya menjadi lebih akrab gitu. Itu dalam konteks yang romantis dengan istri, dengan pasangan. Izin, cerita lain mungkin ini sangat masyhur. Satu kali ada seorang nenek-nenek nanya sama Rasulullah, ya Rasul, apakah nenek bisa masuk surga? Apa jawaban Nabi? Enggak. Nenek itu yang awalnya bertanya dengan semangat tiba-tiba enggak akan, langsung sedih kan? Langsung sedih. Kok bisa ya Rasulullah? Enggak. Di surga gak akan ada nenek-nenek katanya. Masya Allah, iya. Dan tidak akan masuk surga. Gak bisa katanya. Iya, karena nanti nenek di surga akan berubah, bukan lagi nenek-nenek, tapi menjadi perempuan yang cantik, yang dihiasi menjadi seorang bidadari. Maka nenek gak akan masuk surga. Yang akan masuk surga adalah bidadari yang dari nenek yang cantik itu. Langsung ya. Itu bercanda kan? Iya, Istilahnya bercanda. Nah, berarti ada batasannya, ada tahapannya, ada caranya. Nah, seperti apa batasannya? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode bercanda ada batasnya. Kita lanjutkan lagi cerita. Jadi betul-betul Rasul itu senang bercanda, menyenangkan hati orang lain ya. Hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain. Jadi Masya Allah sekali. Tapi itu tadi batasan-batasan bercanda yang diajarkan Rasul itu apa? Ahilman. Ada 5 batasan yang perlu kita pahami dalam bercanda. Yang pertama adalah hendaknya bercanda itu tidak berlebihan sampai melalaikanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, di antara larangan kita tidak boleh tertawa terbahak-bahak, karena tertawa terbahak-bahak itu mengeraskan hati dan melalaikan hatimu untuk bisa lebih dekat dan taat kepada Allah. Makanya kalau bercanda semestinya, bercanda seperlunya. Bahkan dikisahkan baginda Nabi itu kalau ya ketika bercanda itu aku belum pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak karena bercanda. Yang aku perhatikan adalah kalaupun itu lucu, Nabi hanya tersenyum dan kemudian senyumannya memancar seperti cahaya. Itu digambarkan seperti itu gitu. Makanya ini juga jadi pembelajaran bagi kita gitu, bahwa saya tuh masih suka yang wohoho gitu. Ini kan jadi pembelajaran sama-sama, betul. bahwa ya kalau berlebihan tidak pada tempatnya, apalagi nauzubillah ya, saat berlebihan itu melalaikan kita pada perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah. Maka seringnya kita tertawa terbahak-bahak akan mengeraskan hati, sehingga jadi tambah lalai kita ke Allah. Makanya mohon maaf juga, ini otokritik ya. Bagi kita jika ada di majelis ilmu, kan tidak sedikit ya yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Ya kalaupun lucu ya boleh tertawa tapi secukupnya, dan akhirilah dengan tangisan air mata untuk mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah bercanda itu tidak menyinggung atau menghina orang lain. Ya. Jangan sampai karena hanya ingin tertawa kemudian kita menghalalkan segala cara sampai mohon maaf menggerogoti harga diri orang lain karena bercandaan yang kita lakukan. Maka mohon maaf tuh,
kalau udah ada candaan nyinggung fisik, Iya. nyinggung apa yang ada dalam dirinya. Khawatirnya ya mending kalau kemudian orang yang kita bercandain itu ngerti gitu. Ya kalau enggak Oh, jadi bisa. zolim. Iya, Dan dia zolim, akan jadi sakit hati. Boleh jadi sakit hati dia ketika dibercandain sama kita. Mungkin gak diungkapkan, tapi dirasakan. Itu bisa dua yang terjadi. Satu, dia rapuh, hancur hatinya yang dibercandain. Yang kedua, dia bisa mendendam. Dan yang paling parah saat dendamnya itu diselesaikan nanti di akhirat. Oke. Jadi bahwa engkau pernah mencandain aku dan selama di dunia aku tuh nahan ini, maka itu jadi beban bagi kita ketika nanti di akhirat. Oh, iya betul. Itu bisa juga tuh beririsan sama bullying kan, kadang-kadang Iya. bullying bisa Makanya, ya kan? Body shaming makanya misalnya. hati-hati ketika ada orang yang seakan-akan nerima kita bercandain, Hey. tapi hati yang paling dalam boleh jadi dia nggak nerima. Dan siapa yang tahu hati paling dalam? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka Nabi melarang ketika kita bercanda tapi menghina orang lain. Betul. Ya artinya menghina langsung aja nggak boleh. Apalagi pakai candaan untuk menghina orang lain. Maka hati-hati. Ini batasan yang kedua. Batasan yang ketiga, janganlah kita bercanda sambil berbohong. Oke, dusta Ya, itu nggak jadi boleh. berdusta. Kan disebutkan dalam hadis itu, celakalah seseorang yang menghadirkan kebohongan hanya ingin ditertawakan oleh orang lain. Jadi gimana? Ya hanya untuk sekedar mengundang tawa, kenapa harus berbohong gitu? Tapi kan biar lucu. Nah itu makanya kita diperingatkan jangan sampai bercanda di atas kebohongan. Ya. Apalagi kebohongan itu menghina orang lain. Jadi udah mah berbohong gitu ya. Terus menghina orang lain. Nah ini yang menjadi persoalan bagi kita. Satu, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dua, tidak boleh menghina dan tidak boleh menyudutkan orang lain. Apalagi mohon maaf, menghina, menyudutkan kepercayaan seseorang, agama seseorang. Ya. Di antara yang membuat Nabi itu marah ketika dihina, ketika agamanya yang dihina. Nah, jadi bercanda soal agama nih hati-hati sekali. Makanya ya hati-hati ya. Jangan sampai bermain-main pada alur bercandaan yang bisa menyinggung keyakinan seseorang. Tapi sekarang tuh kayaknya lagi musim ya Ahilman ya. Kadang-kadang maksudnya kita gampang sekali melihat itu dalam fenomena sehari-hari ya. Ya sekarang tuh kan untuk menjadi terkenal tuh kan dua ya. Iya. Kalau nggak pakai prestasi, pakai sensasi. Betul. Nah mungkin menurut mereka cara itu adalah cara yang paling ampuh untuk bisa lebih cepat viral dan terkenal. Ya tapi kita diingatkan sebagai seorang muslim hati-hati, hati-hati. Ya. Kalau misalnya kita kemudian dibilangnya, ih baper kan cuma bercanda doang. Ya makanya harus disepakati. Oke. Makanya izin ya, mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Ada istilah roasting gitu ya. Ya ada istilah kan seseorang dihadirkan kemudian kita ungkap beberapa kekurangannya. Nah, jadi bahan ya kita ini kan itu ada kesepakatan dulu. Istilahnya diizinkan, diridhoi kan. Kan nggak boleh juga kita, sepengetahuan saya, nggak boleh juga kita merosting seseorang tapi dia nggak tahu atau belum dikonfirmasi sebelumnya. Khawatirnya menyinggung. Tapi kalau udah ada skripnya, dikonfirm oke boleh atau tidak, ya itu kan berarti udah ada antarodin minkum gitu. Saling ridho di antara keduanya. Ya istilahnya ridho untuk diketawain, ridho untuk kemudian dibercandain. Sah-sah saja. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngebercandain, sok kenal, sok dekat gitu. Kan Anda siapa? Kan tidak semua orang bisa menemukan titik itu. Betul. Satu, tidak boleh berlebihan. Dua, tidak menghina atau mencela orang lain. Tiga, tidak berbohong. Oke. Nah, yang keempat, yang harus kita pastikan adalah ketika bercanda itu ya tidak melalaikanmu terhadap perintah Allah gitu. Ya, ada porsinya lah. Ada Ada sesuatu yang bisa kamu tempatkan di waktu terbaik gitu. Saat engkau menghadirkan candaan tersebut gitu. Nah, baru nanti yang kelima yang harus benar-benar jadi batasan kita dalam menghadirkan itu adalah kita melihat ada satu kebaikan lah dari apa yang kita lakukan itu. Jadi kalau dengan bercanda malah memutuskan silaturahmi, mendingan nggak usah lah ya. Makanya kan ya tidak sedikit orang yang awalnya bercanda tapi lama-lama jadi biasa dan awal-awalnya jadi sesuatu yang udahlah kan udah biasa tapi akhirnya malah menyakiti hati. Nggak sedikit loh orang yang berantem gara-gara bercanda. Banyak. Iya kan? Iya. Maka jangan sampai bercandamu mengantarkan pertengkaran, perpecahan, permusuhan. Nauzubillahi min dzalik. Maka 5 batasan. Satu, tidak melalaikanmu, tidak terlalu berlebihan. Ya. Yang kedua, tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga, tidak berdusta.
4, tidak melalaikanmu terhadap urusan agama. Dan yang kelima, tidak menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Tidak menimbulkan perpecahan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bercanda boleh selama kemudian dalam konteks itu ya, tidak melanggar 5 poin itu, insya Allah sih aman. Nah, kadang-kadang Ahilman kita suka berteman atau kita punya komunitas teman-teman yang doyan bercanda. Atau gitu ada mungkin orang-orang yang seneng banget kalau bercanda itu ada juga kata-kata kotor yang kadang-kadang suka terselip ya. Mau ya karena kadang-kadang itu ya teman-teman kita sendiri, kita mau gimana ya, kita mau meninggalkan juga kayaknya agak berat. Jadi bagaimana kita harus menyikapi kalau kita berada dalam situasi yang seperti ini? Iya, ya memang kita harus gini, kita tidak bisa mengatur sikap orang ke kita. Yang bisa kita atur adalah sikap kita kepada orang lain. Setuju ya? Berarti yang bisa kita lakukan adalah apakah kita akan tetap berada di zona itu jika kita sabar dan kuat, atau kita mau menghindari circle pertemanan yang seperti itu gitu. Maka kan dalam Al-Quran juga disebutkan kita tidak boleh mengolok-olok seseorang. Dan biasanya bikin lucu kan mengolok-olok itu. Iya, jadi bahan ada satu pihak yang kemudian jadi kita olok-olok, kan itu jadi satu pergunjingan yang begitu luar biasa. Maka jangan mengolok-olok, jangan memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Itu kan jelaskan dalam Al-Quran. Insyaallah ya. Berarti apakah bisa bercanda tanpa seperti itu? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Makanya kan kita tuh merindukan humor-humor yang cerdas gitu. Merindukan humor-humor yang menggelitik, yang membuat kita bisa tersenyum dan tertawa tanpa harus merendahkan dan menghina orang lain. Iya. Nah, ya sekarang kita bersyukur juga ya. Artinya ada satu keresahan yang terjadi, kemudian keresahan ini diberikan pandangan oleh saudara kita yang punya kemampuan untuk bisa memberikan satu keresahan itu dengan konteks komedi yang lucu. Saya sih bersyukur sih dengan itu semua gitu. Ya tapi ingat ya, itu tadi harus ada adabnya. Kadang-kadang suka bercanda tuh kemudian itu menghina orang lain, menyerang seseorang, pribadi seseorang, itu kayaknya mendingan sih kita nggak usah ikut-ikut. Makanya gitu makanya kan ada sesuatu yang bisa kita publish secara umum. Iya. Ada sesuatu yang mungkin ruang lingkupnya tertutup. Nah, barangkali ada sebagian saudara kita yang memang untuk bicara itu kan tidak bisa terbuka semua gitu, Mbak. Karena kalau terbuka semua ada orang yang salah paham, jadi salah arti, jadi salah persepsi, jadi salah langkah pada akhirnya. Ya, itu harus kemudian menjadi bagian-bagian yang dijaga oleh kita. Tapi selama disepakati sih, insya Allah nggak akan baper ya. Yang baper tuh kadang-kadang yang nontonnya aja. Iya. Karena kejauhan kan. Circle-nya nggak ada di situ gitu. Sumbu pendek kadang-kadang kita nggak tahan ya untuk komen macam-macam. Jadi bagaimana kita tetap bisa menjadi kemudian pribadi yang menyenangkan, bisa cair gitu ya Ahilman. Di lingkungan kita lah, untuk keluarga terdekat misalnya, mungkin untuk komunitas kita, dengan bercanda kita, ala kita, tapi itu tadi dengan koridor-koridor yang kemudian Rasul ajarkan. Nanti Ahilman kasih tipsnya boleh ya? Dong. Di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bercanda Ada Batasnya. Hilman, kita kan pengen ya menjadi pribadi yang menyenangkan. Mungkin di lingkungan terkecil, lingkungan keluarga, komunitas teman-teman terdekat kita. Mungkin kita tuh orangnya humoris ya. Tapi kadang-kadang tuh jadi mikir, karena mungkin bahasan ini kita jadi mikir, aduh gimana ya supaya kita tetap bisa bercanda, menyenangkan hati, mencairkan suasana, tapi ya nggak nyinggung misalnya. Kadang-kadang kan itu tadi, kalau udah kumpul tuh, lu sih karena lu kan begini-begini, nyerang fisik, tapi itu udah jadi hal yang biasa gitu. Gimana? Iya, kalau kita merujuk kepada 5 aturan yang tadi, bahwa bercanda itu ada batasnya, dilihat 5 yang tadi. 1, selama tidak melalaikanmu kepada Allah, ya tidak berlebihan maksudnya. Yang kedua, tidak menghina. Yang ketiga, tidak berbohong. Yang keempat, ya tidak melalaikanmu untuk makin dekat ke Allah. Dan yang kelima, tidak menimbulkan pertengkaran. Saya kira bisa. Nah, dengan cara apa? Ya berkata yang baik-baik. Ya, kan sekarang juga ada goyon-goyonan kayak tebak-tebakan. Itu juga bercanda kan? Iya, bersenda gurau ya. Ya kan, sapi apa yang ada kandangnya? Bukan. Sapi apa yang bisa
mewarnai kan gitu kan. Sapidol. Sapidol. Aduh, iya deh boleh deh. Lucu sih. 50 deh poinnya ya Ahilman ya. Gitu. Maksudnya Iya. ya kadang juga bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Iya, kayak semacam guyonan bapak-bapak yang Iya sekarang kan? lagi ini ya. Maksudnya itu bisa mencairkan. Iya kan, atau enggak betul. pleset-plesetan. Cuman kan emang itu tingkat humornya luar biasa lah gitu. Tapi intinya bahwa ya tinggal bagaimana lisan ini menjaga aja dari hal-hal yang akan melenceng kita. Karena kan bercandaan tuh kan ya pertama dari lisan Betul. yang kedua dari gestur tubuh kita kan. Makanya ya dalam hadis Nabi menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Nah, kalau dengan bercanda akan nyerempet kepada sesuatu yang menyakiti hati orang, mendingan gak usah. Tapi kalau dengan bercanda memang mau menghibur orang gitu ya sah-sah saja. Karena ada sebagian saudara kita yang kalau bercanda tuh memang masuk gitu. Logis dan lucu gitu, tanpa nyinggung orang gitu. Ya main plesetan, ya kan? Main gimmick-gimmick yang kemudian membuat kita jadi tertawa gitu, tersenyum. Saya kira itu sah-sah saja, boleh. Dan kita harus berani ini nggak sih Ahilman? Saya kadang misalnya dalam suatu kondisi misalnya kita tahu ada satu teman kita mungkin yang niatnya bercanda ke teman kita yang lain, tapi mungkin menyinggung, kita boleh ngingetin juga boleh. Jangan loh. Boleh. Kayak gitu-gitu makanya, kan itu bisa dilakukan sebenarnya. Makanya pada akhirnya kita harus tahu diri, harus mampu menempatkan diri. Ada orang yang menurut kita lewat si A lucu nih, belum tentu si B akan lucu dengan hal yang sama dengan kita, ya enggak? Kok bisa jadi nggak lucu A? Punten. Boleh jadi dia lagi punya perasaan yang lagi nggak mood. Betul, lagi nggak mood. Lucu, tapi dikasih sama orang yang lagi nggak mood, jadi nggak lucu. Iya, betul. Ya, jadinya lebih ke garing ya. Aku tuh lebih kesel gitu kan. Makanya betul. Tidak bisa kita menyimpulkan bahwa sesuatu yang sama bagi satu orang kepada semua orang. Karena semua orang itu pasti beda cara menyikapinya. Selera humornya itu tadi ya. Makanya situasi hati. Batasan-batasan tadi itu penting karena jika batasan tadi diisi dengan baik, itu apapun moodnya, apapun situasinya akan aman. Setuju. Iya. Tapi kalau 5 tadi kita langgar, akan ketemu titik-titik yang tadi. Nabrak. Mau nyinggung ini nggak nerima. Mau nyinggung ini nggak terima. Jadi bisa jadi terjadi kericuan seperti itu gitu. Makanya Islam itu memberikan panduan yang Masya Allah ya. Betul ya. Gimana caranya agar panduan kita berkehidupan itu tidak melanggar aturan dan sehingga menghadirkan kemaslahatan, bukan menghadirkan kemadharatan. Itu yang kadang-kadang saya tuh merasa Masya Allah ya, agama ini tuh betul-betul sempurna ya, mengatur segala aspek dalam kehidupan. Betul. Even bercanda loh, kadang-kadang kan kita ya suka-suka kita aja ya bercanda ya. Makanya juga sekarang ya kalau kita adalah orang yang suka bercanda, yang dibercandain jangan mudah baper. Yang suka bercandain orang, ya ada batasannya, kan gitu. Kalau itu dihadirkan, maka akan terjadi kemaslahatan. Nah yang terjadi, yang dibercandain baperan, yang bercanda nggak tahu batasan, ya ujungnya itu. Kita ganti circle lagi, ganti bestie lagi, ganti teman lagi. Kalau ditanya, kenapa kamu pisah sama dia? Gak seru. Ya padahal bukan gak seru, kamunya aja yang berlebihan selama ini. Karena orang itu mungkin gak bisa nerima kamu, karena kamunya terlalu melampaui batas. Makanya, ya kita nggak bisa samain lah, nggak bisa samain keadaannya. Oke. Ini saya ingin kembali lagi pada pentingnya kita menjaga lisan ya Ahilman. Maksudnya kan konsep bercanda ini juga pada akhirnya kembali pada bagaimana cara kita menjaga lisan. Memang harus betul-betul kita hati-hati betul ya. Karena lisan ini bisa membawa kita, selamatnya kita dunia akhirat tuh lisan juga ya Ahilman ya. Ya Nabi menyampaikan salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Satu peluru yang tertembak dari pistol kita hanya bisa menembak satu kepala. Tapi satu kata yang terlontar dari lisan kita itu bisa menyakiti puluhan kepala. Maka hati-hati dalam berkata. Di Quran kan begitu banyak diingatkan tentang urusan bicara kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida kan gitu. Jadi diingetin gitu. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah yang benar. Bicaralah yang baik. Dan yang luar biasa, baginda Nabi itu menyandingkan antara urusan iman kita ke Allah dan hari akhir dengan orang yang menjaga lisannya. Maka bicaralah yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa bicara baik ya diam gitu. Ada yang bilang, diam itu emas. Iya. Tapi bicara yang baik itu berlian.
Bukan berarti kita diam aja terus. Udahlah, aku mah Takutnya malas salah. ngomong. Ya, Ya takut salah. jangan. Betul. Diam itu emas, tapi bicara yang baik itu berlian. Kalau dengan bicaramu bisa mengantarkan manfaat, jadi ilmu, jadi amal soleh, jadi kebaikan, bicara. Ya, saudara kita, ya kakak kita, abang kita yang ada di legislatif, kan tugasnya bicara gitu. Anda diberikan kemampuan dan amanah untuk bicara, ya bicara yang baik-baik. Suarakan suara kami sebagai seorang rakyat ini dengan lisanmu yang ada di sana. Maka bicaranya kamu, kita yang diizinkan dapat amanah itu jadi pahala kebaikan. Kalau dengan bicara mengubah suatu kebijakan untuk kemaslahatan banyak orang, maka bicaramu jadi berlian, itu luar biasa. Jadi itu tadi keselamatan dunia akhirat itu lisan juga ya. Apalagi kalau misalnya buat dakwah disampaikannya dengan cara yang menyenangkan hati ya. Oh, luar biasa. Ahilman. Ini masih menarik tapi waktu kita terbatas, kita harus berpisah. Terima kasih atas ilmunya dan pembahasannya. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.